Pada episode sebelumnya, kita menyaksikan posisi kakek yang dalam kondisi terpojok karena isu negatif yang disebarkan oleh Songjun bahwa Sunyang Motor dalam kondisi krisis keuangan. Selain itu, Dojun sekarang sudah tahu jika dalam pembunuhan adalah neneknya sendiri. Nah, pada episode 13, kita menyaksikan scene pendiri Sunyang yang sekarang sangat sedih karena rumor mengenai kehancuran Sunyang. Berita ini membuat masyarakat banyak tidak percaya lagi dengan perusahaan itu. Di tengah kesedihannya, Dojun datang. Tujuan kedatangannya adalah untuk meyakinkan kakek bahwa perusahaan kebanggaan Sunyang itu bisa bangkit kembali dari keterpurukannya. Kakek yang melihat semangat dan rasa optimis terpancar dari cucu bungsunya itu kemudian setuju dan Dojun menjadi pengurus perusahaan Sunyang Motor itu. Jelas saja kabar itu terdengar ke anak-anak yang lain. Bukannya mendukung, anak-anak ini malah balik meremehkan Dojun yang mereka anggap tidak memiliki pengalaman dalam dunia otomotif. Sementara itu, Dojun merencanakan untuk merilis produk barunya yaitu Apollo dan akan memasarkannya pada saat Piala Dunia tiba. Masalahnya, perusahaan ini sekarang dalam kondisi krisis keuangan yang membuat Dojun putar otak meminjam uang di bank. Di sisi lain, Hyungmin menemui kakek. Sakit yang dideritanya kambuh menyebabkan kakek halusinasi dan mengira menantunya itu adalah istri kedua atau ibu dari anak keempatnya. Dan parahnya kakek mengutarakan niatnya memberikan Sunyang Group ke Dojun cucunya. Jelas saja hal ini membuat menantunya itu terkejut. Dojun yang baru saja sampai kemudian mengajak kakeknya menjauh dari Hyungmin. Namun kakek yang baru saja sadar tidak ingat sudah berkata apa sebelumnya ke Hyungmin. Dojun bertanya pada kakeknya mengapa berniat menjual Sunyang Motor ke perusahaan India. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka rumor tentang kehancuran Sunyang Motor belakangan ini akan dianggap benar oleh publik. Dojun lanjut mengutarakan rencananya lewat promosi Sunyang Motor di Piala Dunia. Namun kakeknya kurang yakin dengan timnas mereka yang pada saat itu masih dianggap lemah. Oleh sebab itu Dojun mengajak taruhan kakeknya. Jika Korea tidak berhasil masuk semifinal, maka kakeknya baru boleh menjual perusahaan itu. Sepulangnya Dojun membuat kakek berpikir jika Dojunlah satu-satunya keluarga yang peduli padanya. Ia lanjut mengungkapkan keinginannya untuk merubah wasiat tertulisnya. Piala Dunia pun dimulai. Sunyang Motor membuat promosi besar-besaran dengan narasi selamat atas kemenangan timnas Korea. Jelas hal ini membuat publik tertarik karena pertandingannya saja masih belum digelar. Dan benar saja, Korea menang di pertandingan pertamanya, bahkan lolos sampai ke perempat final. Membuat perilisan mobil Apollo berjalan sesuai dengan rencana. Dan media menyoroti pimpinan Sunyang Motor itu dengan bertanya bagaimana Dojun bisa tahu hasil dari pertandingan. Dan Dojun berkata, jika jawaban dari pertanyaan itu bisa wartawan lihat dan saksikan pada iklan yang telah dirilisnya di televisi. Iklan yang Dojun buat pun ramai di masyarakat. Songjun dan ayahnya yang menyaksikan itu malah naik darah. Berkat strategi cemerlangnya, penjualan Apollo meningkat tajam. Bahkan rekor penjualan masuk ke dalam Guinness Record. Ia lalu berencana untuk segera menemui kakeknya untuk memamerkan hasil pekerjaannya. Sementara itu, di rumah pimpinan, Hyungmin datang dengan tujuan menyelidiki obat jenis apa yang diminum kakeknya. Namun istri pimpinan datang memergokinya. Hyungmin lalu berkata jika galeri neneknya itu memiliki banyak lukisan palsu, yang berarti Hyungmin sudah tahu dosa neneknya itu. Jelas nenek tua ini berbalik panik. Saat kembali ke kamar suaminya, ia terkejut melihat pendiri yang sekarang dalam kondisi tidak sadar. Dojun yang baru saja sampai langsung memeluk kakeknya yang sekarang sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Kematian Jin Yang Chol membuat kesedihan mendalam warga Korea. Anak Dongki akhirnya muncul setelah menjalani pendidikannya di luar negeri. Wasiat terakhir pendiri akhirnya dibacakan oleh notarisnya. Setiap anak serta cucu mendapat jatahnya masing-masing, terkecuali Dojun yang tidak mendapat apa-apa. Lantas hal itu membuat terkejut Dojun, begitupun Mason yang kesal, padahal jika dibandingkan dengan anak-anak pendiri lain, Dojunlah yang paling berjasa kepada perusahaan. Sementara itu perusahaan Sunyang sekarang dipimpin oleh nenek. Dia berkata jika setiap keluarga mendapat porsi saham dari Sunyang, namun kepemilikan saham terbesar ada padanya. Dan ia berjanji akan memberikan saham itu kepada anak yang punya kemampuan serta dapat memajukan perusahaan. Hwayong pun datang menemui Wungki, membujuk ayah Dojun itu untuk memberikan Sunyang Debt Store dengan imbalan memberikan sahamnya di Sunyang kepada Dojun. Anak keempat tidak menggubrisnya dan bahkan sekarang ia meminta Dojun untuk mencari wasiat terakhir yang ditulis kakek sebelum ia meninggal. Dengan cara itu wasiat terakhir kemarin bisa dibatalkan. Namun Dojun menolaknya karena tak ingin merusak harga diri kakeknya. Beralih ke scene lain di mana Xiaomin sekarang mendapat bukti jika galeri SIM melakukan kejahatan dengan menjual lukisan palsu serta diduga juga
istri dari mendiang pendiri itu bekerja sama dengan Hyungmin. Namun investigasi Xiaomin ini diketahui oleh Lee Pil-ok yang sekarang sedang berusaha untuk mencelakainya. Untung saja Dojun sudah berjaga-jaga dengan memerintahkan bawahannya untuk menjaga kekasihnya itu. Dojun lalu meminta Xiaomin untuk menghentikan penyelidikannya. Namun kekasihnya itu justru tidak ingin berhenti sebelum menemukan pembunuh sebenarnya. Karena pada intinya ia tidak ingin Dojun sampai terluka lagi. Di lain sisi, Dojun dan Mason berencana untuk bersaing dengan keluarganya dalam hal perebutan saham. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan memenangkan Dojun dalam pemilihan CEO. Dojun lalu berkunjung ke rumah neneknya. Nenek yang sudah tahu modus dari cucunya itu berkata jika tidak akan sekalipun memberikan saham kepada keturunan dari anak tirinya itu. Padahal tujuan Dojun bukanlah itu. Ia datang untuk memperingati neneknya agar tidak menyakiti kekasihnya Xiaomin. Singkatnya, kasus Galerisim terungkap. Xiaomin meminta Lee Pil-ok untuk memberikan kesaksiannya. Nenek yang begitu panik lalu menelpon Dojun. Namun cucu bungsu itu lalu meminta saham milik neneknya. Dan dengan terpaksa nenek itu memberikannya. Jelas saja anak-anak yang mendengar kabar itu lalu protes karena ibu mereka telah melanggar janjinya. Sementara Hyungmin yang sudah tahu dari awal memberitahu pada Songjun jika neneknya memberikan saham itu pasti karena ada hubungannya dengan kasus rencana pembunuhan neneknya. Yongki tidak tinggal diam. Ia yang sudah tahu kejahatan ibunya dengan tega menceritakannya ke Xiaomin dan memberitahukan jika bukti kuat rencana pembunuhan berada di tangan Dojun. Xiaomin lalu menelpon Dojun, namun Dojun seolah-olah enggan menjawab telepon darinya. Pada episode 14, Yongki bercerita pada ibu tirinya alasan dia selama ini tidak mengincar Sun Yang Group. Hal itu dikarenakan dirinya tidak ingin merusak perasaan ibunya. Karena meskipun ia bukan darah daging Lee Pil-ok, ibunya itu tetap merawat dan menjaga Yongki layaknya seperti anak sendiri. Hingga di suatu saat ia tersadar bahwa posisinya hanya sebagai anak tiri bisa membuat ibunya sakit hati jika ia mendapatkan perusahaan Sun Yang. Oleh sebab itu, ia menghindar dari perebutan perusahaan itu. Nah, beralih lagi ke scene di mana Xiaomin sekarang yang tampak kecewa karena kekasihnya Dojun menolong neneknya kabur ke luar negeri. Serta Dojun yang juga mendapatkan saham dari neneknya itu. Ia yang sudah capek-capek mengungkapkan kasus itu malah digagalkan oleh Dojun sendiri. Dojun menjelaskan jika ia akan berhenti melakukan itu semua hanya sampai keinginannya terwujud, yaitu kursi CEO. Namun Xiaomin yang sudah tampak kecewa ini tidak percaya lagi karena menyadari Dojun yang sekarang sudah semakin haus akan kekuasaan. Di sisi lain, Hyungmin sekarang sudah dalam kondisi berbadan dua. Ia mengatakan jika anak dalam rahimnya itu harus mewarisi Sun Yang. Jika tidak, maka ia akan melakukan perbuatan seperti yang neneknya lakukan. Singkatnya, hari pemilihan CEO perusahaan keuangan telah dimulai. Tiba-tiba saja seisi ruangan mendapat kabar jika Dojun adalah pembunuh dari pendiri. Songjun lalu meminta Lee untuk memutar CCTV di rumah sakit. Namun Pak Lee berkata bahwa Dojun telah meminta dirinya untuk menghapus CCTV itu. Sembari memberikan bukti rekaman audio, Dojun yang menyuruhnya menghapus rekaman CCTV. Padahal tujuan Dojun meminta untuk menghapus CCTV saat itu adalah karena tidak ingin halayak melihat kakeknya yang lemah tak berdaya pada masa akhir hidupnya. Bahkan Pak Lee sekarang balik mengkhianati Dojun dengan berkata jika ada sesuatu yang dilakukan oleh Dojun pada malam kematian bosnya. Terungkap bahwa ternyata Pak Lee diam-diam membantu Songjun demi mendapatkan saham Sun Yang sebagai imbalan. Dan bahkan terungkap juga jika selama ini sekretaris pimpinan ini kerap kali mengkhianati pendiri dengan menerima lukisan yang diberi oleh Songjun dari galeri Hyungmin. Singkatnya, Pak Lee akhirnya memenangkan perebutan CEO itu. Hal ini membuat senang kakak beradik ini, karena rencana untuk menjadikan Pak Lee sebagai boneka akhirnya terwujud. Saham yang sebelumnya dijanjikan kepada Lee ternyata hanya bualan saja. Ia dihianati oleh Songjun, yang sekarang bahkan menyuruhnya untuk pensiun saja, sembari memberikan bukti-bukti saat Pak Lee beberapa kali melakukan penggelapan dana perusahaan. Jelas saja Pak Lee marah. Sedangkan Songjun hanya bisa menertawakan mantan sekretaris kakeknya itu. Songjun pun lalu mendatangi Dojun yang dari tadi masih terduduk di ruang rapat. Ia lanjut berkata agar sepupunya itu menyerah saja dan meminta Dojun untuk memberikan saham Dojun pada dirinya. Lagi pula sudah terbukti jika dirinya tidak dianggap oleh kakek. Proses pendirian perusahaan induk keuangan Sun Yang rupanya tidak berjalan mulus dengan rencana anak pertama dan kedua. Karena tiba-tiba saja Chang Je menentang proses pemisahan perusahaan yang Sun Yang lakukan, karena curiga itu dilakukan untuk menghindari pungutan pajak. Jelas saja yang ia lakukan mendapat sambutan positif dari masyarakat yang selama ini sudah banyak curiga jika di dalam perusahaan itu terdapat banyak praktek korupsi serta penggelapan. Rupanya hal itu dilakukan Chang Je karena sekarang bekerja sama dengan Dojun,
Di lain sisi, ia melakukannya juga untuk menaikkan elektabilitas demi melancarkan rencananya dalam pemilihan presiden. Pak Ali datang menemui Do Jun dan kemudian memberikan rekaman video terakhir pendiri. Dalam video itu kakek berkata bahwa ia tidak ingin jika cucunya mewarisi Sunyang Group. Hal itu dia lakukan agar cucu bungsunya itu bisa terus mengawasi dan melindungi perusahaan yang telah ia buat. Namun tiba-tiba sakit kakeknya kumat, membuat ia tidak kenal siapa itu Do Jun. Setelah terdiam sesaat, kakek lalu berkata bahwa Do Jun adalah cucunya, dan orang yang paling mirip dirinya adalah Do Jun itu sendiri. Membuat Do Jun tidak sadar telah meneteskan air mata. Di sisi lain, diketahui bahwa rupanya Do Jun mendapatkan warisan sebuah perusahaan. Perusahaan itu bernama Sunyang Project. Perusahaan yang pada awal episode digunakan sebagai perusahaan cangkang dengan tujuan untuk menggelapkan dana. Do Jun lalu menemui Pak Lee yang telah memberitahunya perusahaan itu. Ini rupanya adalah pelayanan terakhir yang diberikan oleh Lee kepada Do Jun. Di lain sisi, Chang Je rupanya gagal dalam pencalonan sebagai presiden, membuat Hwa Yong mengejeknya karena telah bersekutu dengan Do Jun. Chang Je lalu memarahi istrinya itu sambil membela Do Jun. 3 anak ini sekarang bekerja sama untuk mendukung calon presiden seperti yang ayah mereka lakukan dulu. Mereka terlihat begitu akrab, padahal yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Yongki dan juga Dongki sama-sama memiliki niat licik. Makanya Dongki sekarang berencana untuk memisahkan perusahaannya dari Sunyang Group. Langkah awal yang dilakukan adalah memecat Mason, CEO pada perusahaan Sunyang Investment. Mendengar itu, Do Jun lalu memiliki rencana untuk menjual Sunyang Card, perusahaan yang sudah diakuisisinya dulu. Karena Do Jun tahu bahwa om keduanya itu berencana untuk mendirikan perusahaan induk keuangan yang terpisah dari Sunyang Group. Jelas saja Dongki langsung melahap umpan yang dilempar oleh Do Jun itu. Mereka berdua lalu bertemu. Di sini nih omnya itu penasaran mengapa dengan mudahnya Do Jun menyerahkan perusahaan itu. Do Jun lalu menjelaskan bahwa ia sudah tidak memiliki keinginan lagi untuk menguasai grup, karena hal utama yang diinginkannya sekarang hanyalah uang. Oleh karenanya, Sunyang Card ia jual kepada siapa saja yang dapat menawar dengan harga tertinggi. Selain itu, ia juga tidak ingin lagi dituduh sebagai cucu yang haus akan warisan, seperti yang dikatakan oleh orang-orang pada saat rapat dewan. Tidak lama sampai anak pertama tahu jika Do Jun berencana untuk menjual perusahaan itu, serta adiknya juga yang tidak lama lagi akan membangun perusahaan keuangan yang terpisah. Yongki tidak menyangka jika adiknya akan berkhianat, padahal mereka baru saja berjanji untuk terus bersama. Ia pun lalu berniat membeli Sunyang Card dengan harga 2 kali lipat dari yang adiknya tawarkan. Dongki yang sudah mendengar itu lalu pergi menemui Do Jun dan menawar lagi dengan harga yang sama seperti kakaknya tawarkan. Namun ia akan membayar setengahnya dulu. Do Jun bisa saja setuju asalkan omnya itu memberikan 2% sahamnya pada Sunyang Group sebagai jaminan. Di sisi lain, presiden yang diunggulkan oleh 3 anak pendiri menderita kekalahan. Berbeda dengan Chang Je yang sekarang malah diangkat sebagai menteri kehakiman karena telah berjasa untuk menyatukan masyarakat Korea. Singkat cerita, Sunyang Card yang dibeli oleh Dongki mengalami krisis karena penyalahgunaan kredit card yang semakin meningkat. Banyak kredit card macet sehingga penggunaan kartu kredit sekarang dibatasi. Ia harus membayar kerugian sebesar 400 juta jika ingin tetap melancarkan rencananya dalam pemisahan perusahaan. Dongki lalu menemui Do Jun untuk meminta 2% sahamnya yang dimiliki oleh Do Jun. Do Jun bisa saja menyerahkan asalkan omnya itu membayarkan sisa setengah uang yang belum dibayarkan oleh adiknya pada saat membeli Sunyang Card. Dan akhirnya drama Reborn Rich pada part ini pun bersambung. Nah, apakah yang akan terjadi pada Do Jun pada 2 episode terakhir nanti? Apakah Do Jun berhasil untuk menguasai Sunyang Group? Dan apakah ia berhasil mengungkapkan pembunuh dirinya di masa depan? Saksikan kelanjutannya di channel Korea Boss.